Jadi hidupmu itu harus ditanyakan terus biar jelas. Hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak berharga untuk dihidupi. Jadi hidupmu itu harus ditanyakan terus biar jelas bahwa kamu memang benar-benar berpegangan pada kebenaran, pada kebaikan. Kan banyak orang itu tidak berani mempertanyakan yang dia yakini sekarang. Kalau memang yakin benar, tidak usah takut. Uji saja, tanya saja. Itulah hidup yang berharga. Makanya kerjanya Sokrates itu kemana-mana nguji orang. Itulah mengapa dia dianggap lalat, bikin ruwet saja, bikin sumpek saja. Orang lagi ngobrol enak-enak, tenang-tenang, sedang ngobrol tentang cinta-cintaan sambil senang, tiba-tiba Sokrates tanya tiba-tiba, cinta itu menurutmu apa sih? Itu kan bikin orang puyeng kan. Ini kita sedang asik ngobrol, asik-asik malah tanya yang begitu. Tapi ya ini penting. Kalau tidak begitu, tadi kita ngomong panjang lebar itu jangan-jangan tidak tahu yang kita omongkan apa. Itulah namanya menguji hidup. Lagi asik-asiknya ngaji, sudah mau selesai tak? Ngaji itu apa ya Pak? Loh itu ya penting ditanyakan juga. Jangan-jangan kita salah istilah. Ujilah hidup. Nah, ini terkenal sekali rumus triple filter dari Sokrates ini. Apa sih yang ditanyakan, diujikan? Paling tidak 3 hal ini. Apakah sesuatu itu benar? Apakah sesuatu itu baik? Yang ketiga, apakah sesuatu itu penting? Jadi ini menarik. Ini teori ini nanti dikenal sebagai triple filter, 3 lapis penyaringan. Hari ini kita butuh ini. Setiap kali ada orang share apa-apa, coba tanyakan 3 ini. Ini yang di-share ini benar enggak? Kalau lolos dari saringan pertama, ajukan yang kedua, ini baik enggak? Lolos dari saringan kedua, tanyakan lagi yang ketiga, ini penting enggak? Karena ada kalanya sesuatu itu benar, tapi tidak baik untuk disebarkan, untuk diungkap-ungkap kemana-mana. Ada kalanya sesuatu itu benar dan baik-baik saja disebar kemana-mana, tapi tidak penting. Ada banyak hal lain lebih penting. Kita tidak tahu juga tidak apa-apa tentang itu, wong tidak penting kok. Coba filter 3 ini teman-teman pakai. Hari ini kan banyak pelajaran-pelajaran literasi digital. Nah, bagi saya sumbangannya Sokrates ini penting dipakai. Kita belakangan kan ditelan oleh hoax, post-truth, kebenaran yang tidak jelas atau kebenaran yang dibikin. Coba pertanyakan 3 ini. Apakah benar? Kalau memang benar, apakah itu baik? Nah, kain itu kayak kalian bilang akhlak fauqal ilm, itu kain. Benar enggak? Baik enggak? Kalau sudah yang ketiga, it is necessary, penting enggak? Mungkin itu baik, berakhlak, sopan, benar, tapi enggak penting. Ngapain kita ribut di situ? Ada urusan yang lebih urgent. Ini enggak usah dibahas juga, mungkin enggak masalah. Ada yang lebih urgent untuk diangkat, dibahas. Itu namanya necessary. Jadi kalian boleh bantah postingan, itu memang benar, mungkin juga baik, tapi bagi saya tidak terlalu penting. Nanti yang lain, kalau tidak penting ngapain kamu komen? Ya kalau tidak penting ya tidak usah ikut-ikutan komen. Berarti kita ikut sibuk di situ. Oke, baik. Menguji hidup berarti ini, pastikan keputusan kita, pilihan hidup kita itu memang true, kind, and necessary. Jadi jangan sampai kita ngambil pilihan-pilihan yang kebalikannya itu.
sudah salah, jelek, tidak penting lagi. Nah, jangan sampai yang begitu ya. Itu kan mungkin pernah saya sampaikan dulu ceritanya Sokrates. Jadi satu ketika ada temannya datang bilang ke Sokrates, "Wahai Sokrates, aku membawa gosip baru dari kota yang menggosipkan dirimu dan murid-muridmu." Nah terus kata Sokrates, "Sebelum kamu cerita gosipnya, coba kamu jawab 3 pertanyaanku," kata Sokrates. Yang pertama, yang kamu bawa itu benar enggak? Pasti benar enggak? Jawabannya temannya, yo namanya gosip, yo benarnya masih belum jelas, tapi kan sudah tersebar kemana-mana. Ini kan levelnya masih gosip. Oh berarti belum pasti benar. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yang kamu bawa ini info tentang hal-hal yang baik atau tidak? Ya kalau hal yang baik ya tidak jadi gosip. Namanya gosip itu ya tentang yang kontroversial, yang buruk-buruk dan lain sebagainya. Oke, filter kedua. Yang ketiga, aku tahu atau tidak tentang gosip itu penting tidak? Ada pengaruhnya tidak? Jawab temannya, ya mungkin tidak ada sih, kamu tahu atau tidak tahu tidak ngefek kok sebenarnya. Nah, terus kata Sokrates, oh berarti gosip yang kamu bawa itu belum pasti benar, bukan tentang hal yang baik. Dan yang ketiga, saya tidak tahu pun tidak apa-apa, makanya sudahlah, tidak usah cerita ngapain. Nah, ini namanya triple filter. Oke, biar waktumu tidak habis untuk hal yang tidak penting, apalagi tidak baik, apalagi tidak benar. Eman-eman waktumu, waktu tidak bisa didaur ulang. Jadi yuk efektifkan waktumu, uji hidup. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi menguji diri itu tidak selalu ke dalam. Ini saya ambil dari bukunya Dr. Mitchell Green. Jadi kata dia, ketika Sokrates dan Plato bicara tentang pengetahuan diri, mereka tidak bermaksud melulu seperti introspeksi, tetapi mereka menggunakan instrumen yang sekarang dikenal sebagai dialektika. Argumen bolak-balik antara para pendebat yang siap menantang ide satu sama lain. Jadi ini pelajaran yang berbeda dengan introspeksi. Jika engkau ingin tahu pikiranmu, ya engkau harus mencoba meyakinkan orang lain tentang ide tersebut. Jadi ada strategi untuk memudahkan kita menguji diri. Biasanya kan kita kalau mempertanyakan kebenaran kita akan sulit. Biarlah orang saja yang mempertanyakan, mengadunya dengan kebenarannya. Nanti akan terjadi diskusi. Ini lebih menguatkan pandangan kita.